Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Semuanya sudah semangat? Sudah. Bisa kita melanjutkan pelajaran? Bisa. Coba duduk yang rapi, duduk yang sopan. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu agar nanti yang ilmu kita dapatkan bermanfaat bagi kehidupan kita dan diberkahi Allah. Amin. Coba ketua kelas siapkan. Sebelumnya siap, gerak. Semuanya bersiap. Kepada Kepada ibu guru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk. Mari doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Amin. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional. Semuanya main. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Semuanya boleh duduk. Sebelumnya kita absen dulu siapa yang hadir pada hari ini ya. Yang ibu panggil namanya, tunjuk tangan. Jihan Akila Fika, Saya Bu. Titania Anggraini, Saya Bu. Muhammad Sahlan, Saya Bu. Sri Nazwa, Saya Bu. Cahaya Ramadan, Saya Bu. ya, Zahira Natasha, Saya Bu. Marwa Fitria, ya, Muhammad Kelvin, ya, Rizky Ali Lubis, Sultan Dimas, Muhammad Arya Mukti, Hanafi, Muhammad Fikri, Sila Natasha. Ya, semuanya sudah hadir. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, Ibu ingin mengulangi pelajaran lalu tentang ekosistem. Nah, ekosistem, pernahkah kamu melihat sawah? Apa-apa saja yang ada di sawah? Padi, rumput,
Kemudian ular memerlukan tikus untuk makan supaya ular bertenaga, berenergi, supaya bisa hidup. Kemudian alam memerlukan ular untuk makan. Nah, apa itu ekosistem? Ekosistem itu adalah hubungan atau interaksi makhluk hidup pada lingkungannya. Itulah ekosistem. Nah, di sini ada komponen ekosistem. Komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen ekosistem. Satu, komponen Abiotik. yang kedua, komponen Biotik. apa saja komponen abiotik? Kemudian apa saja komponen abiotik? Tadi disebut konsumennya apa saja? Sapi, kerbau, kambing dan sebagainya sebagai konsumen. Kemudian pengurat di sini adalah jamur, bakteri, cacing sebagai pengurat. Nah, itulah sekilas tentang ekosistem. Nah, sekarang kita masuk kepada materi pelajaran kita. Materi hari ini tentang materi pelajaran kita hari ini adalah tentang rantai makanan. Tujuan pelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menemukan hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan dengan benar. Yang kedua, yang ketiga, nah itulah tujuan pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan. Di sini ada gambar. Gambar aga dan lan. Satu aga, satu lan. Coba perhatikan pada gambar ini. Apa saja yang ada pada gambar ini? Dan laba-laba. Nah, apa hubungan daun, belalang, dan laba-laba? Hubungannya gimana? Hubungannya? Iya, karena ada yang dimakan, ada yang makan dan dimakan. Dia makan, kemudian dimakan lagi. Itulah hubungan pada suatu rantai makanan. Nah, di sini lihat belalang ini mau dimakan laba-laba, akan tetapi diselamatkan oleh dia. Lalu bagaimana dengan nasib laba-laba? Nanti gara-gara kamu laba-laba jadi kelaparan. Jadi ini ini lan, si lan ini akan menyelamatkan belalang. Nah, apabila belalang diselamatkan, maka laba-laba akan mati. Kelaparan tidak mendapatkan makanan. Sudah. Nah, kalau laba-laba mati, bagaimana jadinya rantai makanan itu? Bagaimana jadinya? Belalang akan bertambah banyak. Maka tumbuhan hijau ini akan habis dimakan belalang. Kalau sudah rusak satu makhluk pada rantai makanan, sudah punah, maka rantai makanan akan rusak, akan terjadi tidak keseimbangan. Supaya mana? Bagaimana supaya seimbang? Jadi rantai makanan itu harus terus menyatu.
menyambung, jangan ada terputus satu makhluk pun yang mati ataupun jelas. Nah sekarang tugas kamu ada nanti LKPD 1, lembar kerja siswa. LKPD 1 ini kamu menentukan dari foto ini yang dinamakan produsen yang mana? Daun. Dari foto ini daun dimakan oleh? Dimakan oleh? Kemudian laba-laba akan mati? Dimakan oleh pengurai. Sebelumnya supaya semangat, kita tepuk semangat ini. Tepuk semangat. Peserta didik untuk LKPD 1. Nah, di sini kamu tuliskan nama hewan atau tumbuhan. Tumbuhan yang ada di pada gambar adalah kemudian memakan apa yang memakannya dimakan oleh, kemudian di komputer pengurainya diurai oleh pengurai. Nanti kamu isi pada kotak-kotak ini. Sudah. Setelah itu kamu tulis lagi. Dimakan produsennya apa, konsumen satunya apa, konsumen duanya apa, dan pengurainya. Jelas? Nah ini kamu kerjakan secara individu, secara perorangan, tapi boleh bekerja sama dengan teman sebangkunya. Silakan kerjakan, keluarkan alat tulisnya. Pengurai itu banyak ya nak. Ada namanya, ada jamur, cacing, bakteri disebut pengurai. Boleh terserah apa saja di situ mau ditulis ya. Boleh jamur, boleh cacing, dan juga boleh bakteri ya. Bisa dikerjakan sekarang. Kalau sudah, boleh bekerja sama ke teman sebelahnya. Kalau sudah, letakkan di pinggir meja itu. Ya, buat namanya di atas. Udah siap, letakkan ke pinggir meja, letakkan sini. Ya, nanti mengumpul. Kalau sudah siap, boleh letakkan pinggir mejanya. Ya, tutup ya. Tidak kumpulkan. Sudah, letakkan di pinggir meja.
berkaitan dan bergantung satu sama lain makhluk hidup dalam satu ekosistem saling berkaitan dan bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup melalui rantai makanan. Ya, hubungannya, kaitannya adalah makhluk hidup dalam ekosistem. Makhluk hidup dalam ekosistem berkaitan. Kenapa? Karena adanya makan dan dimakan dalam satu rantai makanan. Itulah hubungan dari makhluk hidup pada satu ekosistem. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi? Ya, coba ayo Balkis. Sumber energi utama makhluk hidup pada suatu ekosistem di bumi adalah cahaya dan panas yang berasal dari matahari. Ya, sumber energi pada makhluk hidup yang ada di bumi yang utama adalah sinar dan cahaya matahari. Selain dari makan juga bisa menambah energi. Makhluk hidup harus makan. Kalau tidak makan menjadi lemas. Lama-lama kita akan jadi sakit. Jadi bagaimana kita menambah energi dengan makan dan mendapatkan cahaya sinar matahari. Nah, ada makhluk hidup yang dia hidup makan dengan bantuan sinar matahari. Seperti tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan membuat makanannya sendiri dengan berfotosintesis dengan zat hijau daunnya dengan bantuan sinar dan cahaya matahari. Sedangkan makhluk hidup yang lain seperti kita manusia, hewan dan lainnya mendapatkan energi dengan makanan. Oke, lanjut. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam satu ekosistem? Hubungan antara tanaman dan hewan, siapa yang bisa menjawab? Ya, Sarah. Dalam suatu lingkungan ada makhluk hidup yang berperan sebagai penghasil makanan yang tumbuhkan oleh makhluk hidup lainnya. Hal ini juga terjadi apabila hewan dan tanaman hidup di satu ekosistem yang Bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam suatu ekosistem? Jadi, di dalam suatu lingkungan ada makhluk yang berperan sebagai penghasil makanan yang kita sebut dengan produsen. Kemudian dibutuhkan makhluk lainnya. Produsen ini dibutuhkan makhluk lainnya seperti hewan, manusia membutuhkan produsen untuk dimakan. Hal ini juga terjadi apabila hewan dan tanaman hidup di satu ekosistem yang sama. Harus hidup di suatu ekosistem yang sama. Hidup di satu ekosistem yang sama. Kalau berbeda nggak bisa, ya kan? Misalnya sapi mau hidup di sapinya di Indonesia, kemudian ada nanti unta yang ada di Arab, nggak bisa di satu ekosistem karena tidak lingkungan yang berbeda. Jadi harus satu lingkungan yang sama. Itulah disebut dengan ekosistem. Apa itu ekosistem yang ulangi? Ekosistem adalah hubungan makhluk hidup satu sama
mengerjakan LKPD 1. Nah, untuk selanjutnya kita mengerjakan LKPD 2. LKPD 2 kita akan bermain peran. Kita bentuk dalam lontar ini, dalam kelas ini ada dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok laki-laki kelompok 1 dan perempuan kelompok. Kita akan bermain peran sesuai dengan peran rantai makanan masing-masing. Ada sebagai rantai makanan dari tumbuh-tumbuhan dimakan kemudian dimakan oleh hewan apa? Hewan ini dimakan lagi sampai hewan puncak, kemudian diurai oleh penghuni. Hewan puncak mati akan diurai oleh penghuni. Nah, tugas kamu setelah itu kamu akan bermain peran. Bermain peran nanti ada ibu nanti kasih satu nama diletakkan di dada masing-masing. Nanti setelah kamu letakkan, kamu ke depan bermain peran atau kita bermain sandiwara tentang rantai makanan. Bisa dipahami? Bisa. Sebelum kita mulai, kita tepuk semangat semuanya. Tepuk semangat. Sebelumnya buat kelompoknya dulu, disusun bangkunya. Ya, sebelumnya buat kelompoknya dulu, susun bangkunya dan dapatkan saya. Nah, dapatkan. Yang laki-laki juga demikian. Buat dia 4 bangku. Bangku. Buat 2 kelompok, ya. Yang ini saja. Ini supaya yang sudah dibentuk kelompoknya? Ya, ada 2 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, dari kelompok 1 dan 2 ini harus ada ketuanya. Kelompok 1 ketuanya Alwi, ya. Kelompok 2 siapa ketuanya? Bakis saja ketuanya, ya. Nanti setelah ibu memberikan LKPD-nya boleh diisi. Kemudian sesuaikan dengan perannya masing-masing, ya. Tunjuk siapa yang berperan. Siapa yang berperan sebagai produsen, siapa yang berperan sebagai konsumen. Kemudian konsumen 2, kemudian konsumen 3, puncak, dan kemudian puncak, kemudian diurai oleh penghuni dengan perannya masing-masing. Bisa dipahami? Bisa, ya, kita lanjutkan.
Sebentar ya. Di sini perhatikan. Ini ada kotak ya kan? Produsen. Tulis dulu sesuai pada gambar dulu. Apa produsennya di situ? Padi. Kemudian ya terus. Kemudian di bawahnya baru dijelaskan ya. Di sini ada 5 kan? Produsen, konsumen 1, konsumen 2, puncak dan ya boleh bekerja sama ya Mbak ya. Sudah nak? Boleh tambahkan kotak satu lagi ke bawah. Nah, halo, perhatikan. Di sini ada nama-nama peran masing-masing. Dan nama peran ini diletakkan di dada sebelah kiri ya. Masing-masing peran ambil satu perannya, ambil kertasnya satu-satu sesuai dengan perannya. Kemudian kertasnya diletakkan pada dada sebelah kiri. Ya, boleh latihan ya. Kelompok 1, kelompok 2 boleh latihan untuk bermain perannya supaya nanti praktek ke depan lebih lancar. Di sana kalau nggak bisa, lakukan kembali anak. Bukanya pelan-pelan. Oke, kita aja. Sudah diletakkan kertas sesuai dengan perannya masing-masing. Bisa buka nak? Ya, di dada sebelah kiri saya. Nah, di dada sebelah kiri nak. Ya, letakkan aja. Ya, nggak apa-apa. Ya, oke. Boleh latihan. Coba dulu kelompok 1 latihan dulu. Siapa sebagai di sini sebagai Padi? Siapa Padi? Padi. Kemudian konsumen 1-nya siapa? Ya, konsumen 2-nya Rizky. Produsennya Muhammad Sahlan. Konsumen 1 Sultan Dimas. Konsumen 2 Rizky Alif. Kemudian puncak Adia Muti. Ya, pemulainya Fikri. Nanti ketua kelompok membacakan cerita sesuai dengan perannya
coba dibacakan dulu. Ya, di sini. Nah, ini bentuk ceritanya. Di sebuah padang rumput, di suatu padang rumput, boleh latihan apa tuh? Di suatu padang rumput datang seekor tikus makan rumput. Jadi kalau sini di sini ada latihan. Di sebuah padang rumput, coba. Di sebuah padang rumput ada tikus yang makan rumput. Ya. Latihan dulu. Ya, coba. Di sebuah padang rumput ada sebuah tikus memakan rumput. Ada seekor tikus. Ada seekor tikus yang memakan rumput. Mana itu rumputnya? Coba berdiri rumputnya dulu. Datang tikus, mana sudah satunya? Ya, dimakanlah si rumput tadi. Dimakan. Ya, setelah makan rumputnya. Ya, datang seekor ular. mana ularnya? Iya, datang seekor konsumen puncak. iya, datanglah seekor. Apa itu konsumen puncaknya? Burung elang. Datanglah seekor burung elang memakan Ular. Kemudian Datanglah pengurai. Burung elang akan mati diurai oleh pengurai. ya, baik, itu tangannya dulu. Latihan yang bagus ya. Kemudian kelompok 2, coba bacakan kedua. Rumput hijau dimakan oleh belalang. Rumput yang hijau dimakan oleh belalang. Mana rumput hijaunya? Datang konsumen, ya datang belalang, mana belalang? Datang belalang. Datang dia keluar. Ya, tenang. Datang belalang. Dan duduk belalang. Sini konsumen datang. Selanjutnya Datanglah belalang burung dimakan pipit. oleh burung pipit. Burung pipitnya mana? Konsumen 2, datang burung pipit. Ya. Kemudian Belalang lalu memakannya. Tiba-tiba datang seekor ular bersayap menghampiri. ya, datanglah burung elang. Coba yang kuat suara. Kemudian seekor ular ya. Seekor yang kuat suara. Seekor ular Merayap menghampiri burung dan mendidik burung tersebut. Ya, matilah. Maka datanglah baru lagi untuk dengan cerita. Kemudian datang burung. Tak berapa lama datanglah burung. Datanglah burung lancang dimakan. Kemudian burung lanjutkan. Dan menangkap ular tersebut dan melahap. Demikian berarti makanan dari Kemudian burung elang akan mati dan diurai oleh pengurai. iya. Kemudian burung elang akan mati diurai oleh pengurai. Ya, boleh duduk di tempat masing-masing. Bisa kita tampilkan ke depan. Siap? Kelompok 1 siap?
Pada suatu hari ada padang rumput. Datanglah seekor tikus yang memakan rumput. Dan datanglah seekor ular memakan tikus. Dan datanglah seekor konsumen puncak, yaitu burung elang. Kemudian burung elang pun akan mati diurai oleh pengurai. Oke. Demikian Permainan perangku dari kelompok 1 pun selesai. Ya, coba dulu berdiri. Berdiri yang bagus ini, berdiri dulu. Ya, berdiri semua berbaris. Berbaris. Demikian tadi permainan peran dari kelompok 1. Semuanya boleh tepuk tangan. Bagus ya. Kelompok 1 boleh duduk di tempatnya kembali. Kemudian lanjut kelompok 2. Silakan ke depan, mainkan perannya sesuai dengan perannya masing-masing. Rumput yang hijau dimakan oleh belalang. Ya, kemudian dimakan oleh belalang. Oke. Datanglah burung pipit menghampiri belalang lalu dimakannya. Burung pipit memakan belalang. Tiba-tiba datang seekor ular yang menghampiri burung dan menggigit burung tersebut. Kemudian menelannya. Tak berapa lama datang burung elang dan menangkap tersebut dan melahapnya. Demikian rantai makanan dari kelompok. Datanglah pengurai. Kemudian pengurai datang karena elang akan mati dan pengurai akan mengurai daging tubuh elang yang sudah membusuk akan diurai oleh pengurai. Demikian rantai makanan dari kelompok 2. Ya, bangun ya, setelah kelompok 2 menampilkan permainan perannya, ya bagaimana kamu lihat? Bagus? Bagus nggak? Bagus nggak? Berikan tepuk tangan. Nah sekarang kita menyanyikan lagu Rantai Makanan. Semuanya bisa bernyanyi ya. Ayo kawan kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen satu, konsumen
Semuanya boleh perhatikan. Ayo kawan kita belajar memahami dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen satu, konsumen dua, juga pemurah. Makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Ayo kawan kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen satu hewan herbivora, konsumen dua hewan karnivora, macam pengurai contohnya jamur. Hati senang sudah belajar tentang rantai makanan. Ya, tepuk tangan semua. Kemudian pada buku bacaan ada teks bacaan. Semuanya perhatikan, coba duduk yang rapi, yang sopan. Ya, di sana coba lihat dulu. Ya, bisa tenang, bisa kita lanjutkan pelajaran, bisa. Nah, perhatikan ya. Di sini ada buku paket, ada teks bacaan tentang coba perhatikan halaman. Coba perhatikan halaman 44. Ya, buka dulu. Coba baca Balkis. Semuanya simak. Balkis akan membacakan teks tentang rantai makanan, yang lain simak. Rantai makanan, baca Balkis. Dalam suatu ekosistem, makhluk hidup bisa menjadi Dalam sebuah ekosistem, makhluk hidup bisa menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Sumber energi berarti sumber makanan. Apakah kalian bisa melihat hubungan antara makhluk hidup pada gambar di bawah? Ya, coba perhatikan. Di bawah ini ada gambar. Gambar apa saja yang kamu lihat? Padi. Ada padi. Kelinci. Apa hubungan mereka ini? Hubungan macam mana? Hubungan besti. Hubungan apa? Hubungan makan. Apa hubungan kelinci dengan rumput? Hubungannya karena kelinci memakan rumput. Apa hubungan kelinci dengan rumput? Iya, coba ulang nak. Kelinci Makan rumput. iya, tepuk tangannya. Kemudian burung elang memakan kelinci. Tiga makhluk ini mempunyai hubungan. Tiga makhluk ini mempunyai hubungannya bagaimana? Hubungan makan Dan dimakan.
sebagainya. Tumbuh-tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri dengan cara bisa membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Kemudian konsumen satu ini biasanya hewan herbivora. Apa hewan herbivora? Herbivora adalah pemakan tumbuh-tumbuhan. Apa saja hewan-hewan herbivora itu? Misalnya kelinci, sapi, burung, belalang, dan sebagainya. Itu konsumen satu. Konsumen dua biasanya hewan pemakan daging atau kita biasa disebut dengan karnivora. Apa saja hewan pemakan daging? Ular. Enggak, burung pipit bisa. Enggak. Ayam. Singa. Buaya. Hewan herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan daging. Dan kemudian ada puncaknya adalah hewan karnivora. Kemudian setelah dia hewan puncak, tidak ada lagi hewan yang akan memakannya. Dia akan mati. Mati kenapa? Yang pertama biasanya karena usianya sudah tua. Kemudian karena bertarung dengan sesama pemangsa, kemudian mati dan diurai oleh pengurai. Nah, hewan puncak ini setelah mati dagingnya akan membusuk. Datanglah pengurai akan mengurai. Setelah diurai, daging yang busuk ini akan menyatu dengan tanah yang sudah bercampur dengan daging yang membusuk itu disebut dengan humus. Tanah humus ini bagus untuk tumbuh-tumbuhan menjadi tumbuh dan subur. Oke, sampai di situ bisa dipahami? Baiklah, kita lanjutkan. Selanjutnya pertanyaan esensial. Ada yang mau ibu tanyakan? Ya, sebelum ibu tanyakan esensial, kita akan perhatikan ya. Selanjutnya, setelah kita membaca teks bacaan tentang rantai makanan, tugas kamu yang berikutnya LKPD 3, lembar kerja peserta didik menggambar rantai makanan. Tugas kamu akan menggambar rantai makanan. Nah, rantai makanan itu boleh terserah apa saja sesuai dengan apa yang kamu lihat di lingkungan kamu masing-masing. Menggunakan kemudian digambar pada kertas. Kalau lebih bagus, pakai cat supaya kelihatannya lebih cantik dan bagus. Yang di atas meja coba simpan dulu di dalam laci masing-masing. Kita kerjakan dulu LKPD 3 tentang menggambar rantai makanan.
Gambar terserah, mulai apa yang mana saja boleh. Secantik-cantik yang kamu bisa ya. Udah kau yang mana tadi? Sini saya sini. Kerjakan. Boleh dikerjakan. Ya, silakan menggambar. Gambarnya yang bagus. Menggunakan pensil. Jangan menggunakan pulpen. Bisa, nak? Bisa. Sudah? Gambar yang cantik rantai makanannya. Nah, pada rantai makanan itu kamu lihat ya, sambil menggambar boleh dengan ibu ya. Ada padi, produsen, terus apa lagi? Setelah produsen apa namanya ya? Nomor satu? Iya, setelah konsumen satu? Konsumen 2. Iya, nomor dua. Terus setelah konsumen dua? Konsumen 3. Ketiga atau puncak bisa. Kemudian pengurai. Nah, pengurai akan mengurai konsumen puncak yang sudah mati menjadi tanah. Tanah kemudian ditumbuhi lagi oleh apa? Oleh apa? Kelompok kedua. Tanah ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau kamu lihat pada rantai makanan ini, dia berbentuk datar atau melingkar? Bentuk lingkaran kah atau datar? Lingkar. Nah, pada bentuk rantai makanan yang melingkar ini, peranan dari pengurai sangat penting ya. Karena pengurai akan mengurai daging yang sudah membusuk. Daging yang membusuk itu adalah dari konsumen puncak. Bisa dipahami? Bisa. Ya, gambar yang bagus ya. Pandai dan menggambar, cantik gambarnya Ibu tengok.
gambar masing-masing ya. Pandai-pandai, ada apa? Bisa dikerjakan? Sudah? Kalau sudah siap, boleh dikumpulkan. Buat yang bagus ya, Sarah. Ya, digambar dengan bagus ya. Ya, lantai makanan ini ya bisa kamu buat sesuai dengan yang pernah kamu lihat di sekitar rumah atau di sekolah ya. Boleh apa saja gambar dan rantai makanannya. Ya, gambarnya sudah mulai jadi ya. Ya, gambarnya Ibu lihat sudah mulai jadi ya. Dibagi cat supaya lebih bagus. Ya, dibuat berurutan sesuai dengan perannya masing-masing. Produsen, konsumen satu, konsumen kedua, konsumen tiga atau pemuja, kemudian pengurai. Yang sudah siap boleh letakkan di pinggir mejanya, nanti Ibu kumpulkan.
ya dari produsen nanti ya buat nama di atas masing-masing ya. Ya buat nama. Kemudian setelah gambarnya jadi dibuat tanda panah. Produsen dimakan oleh konsumen 1 diarahkan ke konsumen 1-nya. Konsumen 1 diarahkan ke konsumen 2. Konsumen 2 diarahkan ke konsumen 3 atau puncak. Kemudian konsumen puncak diarahkan ke pengurai. Pengurai itu banyak ya, ada jamur, apalagi selain jamur? Apalagi pengurai? Cacing, kemudian bakteri. Itu adalah pengurai. Baik. Ya baiklah. Kalau sudah siap boleh dikumpulkan. Ya, boleh dikumpul. Boleh dikumpul. Ya boleh dikumpul. Nomor 1, nomor 2, ya, nomor 2 kumpulkan. Coba mana ya, kalau sudah siap gambarnya, coba pegang gambarnya masing-masing. Kelompok 1, pegang gambarnya masing-masing. Kelompok 2, pegang gambarnya masing-masing. Coba ya, tunjukkan gambar yang kamu buat masing-masing dari kelompok 1. Kelompok 1, coba tunjukkan gambarnya masing-masing. Coba Rizky, mana gambar Rizky? Iya, bagus. Salah. Kemudian Arya, mana gambar Arya? Ya, kemudian Alwi, Dimas, mana gambar Dimas? Ya, kelompok 1 sudah menunjukkan hasil dari gambarnya masing-masing. Sekarang kelompok 2. Ya, sila, tunjukkan sila. Ya, kemudian siapa namanya? Ya, mana kalau saya gambar lucuan? Coba tunjukkan. Iya, bagus gambarnya. Kemudian yang lain? Ya, siapa kamu? Nazwa. Bagus tunjukkan gambarnya bagus. Iya, bagus. Kemudian tunjukkan. Siapa namanya? Tasya. Iya, gambarnya bagus ya. Nah, kemudian kalau sudah siap, boleh diletakkan di pinggir mejanya semua masing-masing, dikumpulkan ya. Bagus, kita lanjutkan berikutnya. Iya, dengarkan Ibu. Semuanya perhatikan ke depan, letakkan alat tulisnya dulu. Semuanya perhatikan Ibu, duduk yang bagus dan rapi. Dengarkan Ibu menjelaskan di depan. Nah, pada rantai makanan yang kamu buat,
Konsumen 1, apa konsumen 1-nya? Konsumen 2-nya? Tikus belalang. Konsumen 2-nya tikus. Konsumen 2 boleh burung ya. Kemudian konsumen 2-nya? Konsumen 2 burung pipit. Ya, burung pipit. Konsumen 3-nya? Konsumen 3-nya? Nah, kemudian puncaknya apa? Lam. Elang adalah konsumen puncak. Kemudian diurai oleh pengurai. Nah, pengurai ini kita sebut juga dengan dekomposer. Nah, dekomposer disebut dengan pengurai. Pengurai akan mengurai makhluk yang sudah mati dan menyatukannya dengan tanah. Kemudian tanah dipenuhi lagi oleh tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan kemudian dimakan lagi oleh konsumen 1, konsumen 2 dan berikutnya. Ya, nah kamu lihat dari rantai makan ini pola yang kamu lihat pola datar atau lingkar. Pola datar atau lingkar? Pola datar. Pola datar atau lingkar? Lingkar atau berbentuk lingkaran. Mana ya? Pada rantai makanan harus seimbang. Kalau tidak seimbang, maka rantai makanan akan rusak. Untuk menjaga keseimbangan rantai makanan tidak boleh terputus. Tidak boleh. Coba semuanya gambarnya dikumpulkan dulu. Kita lanjutkan. Ya, gambarnya boleh dikumpul. Semuanya kumpul. Ya, kumpul. Mana gambarnya? Kumpulkan semua. Udah nak? Yang lain coba dikumpulkan dulu. Kertas mejanya coba letakkan, disimpan di dalam lacinya. Kosongkan mejanya. Ya, susunnya rapi. Sudah? Ibu akan mempertanyakan tentang pertanyaan esensial. Ada pertanyaan esensial yang bisa menjawab tunjukkan. Perhatikan pertanyaan esensial yang berikutnya. Bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam satu ekosistem? Apa hubungannya? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Dalam suatu lingkungan ada makhluk hidup yang berperan sebagai penghasil makanan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya. Hal ini juga terjadi apabila hewan dan tanaman hidup di suatu ekosistem yang sama. Iya, bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam satu ekosistem? Hubungannya adalah hubungan makan dan dimakan yang kita sebut juga dengan rantai makanan. Rantai makanan ini biasanya harus berbentuk lingkaran. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa itu rantai makanan? Coba. Ya, bagus. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan. Rantai makanan adalah Peristiwa makan dan dimakan. bagus. Tepuk tangannya dulu ya. Ya, bagus. Pertanyaan nomor 5. Apa saja yang makhluk hidup dalam rantai makanan? Coba dulu Naswa. Sebagai produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen puncak, konsumen komposer, pengurai. Ya, bagus. Kemudian pertanyaan yang ke-6. Menurut kalian ada di mana proses
dalam rantai makanan. Ya, Balkis. Posisi manusia dalam rantai makanan adalah sebagai konsumen, bisa sebagai konsumen 1, konsumen 2, atau konsumen 3, tergantung panjang rantai makanan. Iya. Jadi posisi manusia bisa ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, tergantung panjangnya rantai makanan. Bagus. Nah, selanjutnya kesimpulan dari rantai makanan ini adalah pertanyaan Ibu. Rantai makanan adalah Kelompok 2. rantai makanan adalah sekali lagi rantai makanan adalah iya bagus. Dan peran masing-masing setiap rantai makanan itu ada peran apa saja? Konsumen puncak, Konsumen 3, puncak dan Pengurang. Nah, kesemuanya ini berbentuk rantai makanan. Nah, untuk berikutnya, ada yang mau bertanya? Coba, Rizky, apa yang mau ditanya? bagaimana cara laba-laba makan? Ada yang tahu bagaimana cara laba-laba makan? Nah, laba-laba makan dengan menjerat mangsanya pada Jaring-jaringnya. pada jaring-jaring. Kemudian laba-laba akan menyuntikkan enzim pengurai namanya. Enzim pengurai ini disuntikkan ke tubuh mangsa untuk supaya tubuh mangsanya dapat terurai dan hancur. Menjadi organ-organ tubuh mangsanya akan hancur. Nah, setelah hancur, bagaimana cara laba-laba makan? Caranya dengan menyerap apa? menyerap Cairan yang ada pada tubuh mangsanya dan menyerap organ-organ tubuh yang hancur. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bagaimana jika salah satu makhluk pada rantai makanan punah? bagaimana kalau salah satu makhluk pada rantai makanan punah? Akan terjadi ketidakseimbangan. Misalnya padi, misalnya daun tadi kan dimakan oleh belalang. Belalang diselamatkan oleh teman Agam. Dan oleh belalang, daun dimakan oleh belalang. Belalang akan dimakan laba-laba, tapi diselamatkan oleh si teman si Aga dalam cerita tadi. Nah, apabila laba-laba tidak mendapatkan makanannya, maka laba-laba akan kelaparan, mati akan punah. Nah, kalau laba-laba punah, maka belalang pun akan
masing-masing? Sudah dikumpulkan nak? Kumpulkan semua yang ada di meja. Simpan alat tulisnya. Kumpulkan nak? Kumpulkan nak? Ya. Simpan semuanya ya. Alat tulisnya sudah disimpan. Ya, semuanya duduk di tempat masing-masing. Ya, kelompok 2 dulu. Hati-hati.